Halo, selamat berjumpa kembali di Cara Terunik Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai saham Bank BRI. Ada banyak sekali ternyata video yang membuat review terkait dengan saham Bank BRI ya, yang membahas kapan kira-kira saham BRI yang tepat untuk kita beli ya. Kenapa saham BRI terus turun ya. Jadi ini menjadi topik yang sangat menarik ya untuk kita bahas ya. Nah, jadi saham bank itu hampir semua bank-bank besar ya, blue chip ya, BCA, Bank Mandiri, BNI itu juga mengalami penurunan signifikan ya dalam market di bursa Indonesia ya. Kenapa? Ya karena memang pergerakan saham terutama itu juga pasti akan dipengaruhi oleh makroekonomi ya, makroekonomi kebijakan bagaimana secara menyeluruh, kemudian juga dipengaruhi oleh juga terkait dengan keadaan ekonomi dunia ya. Jadi secara geopolitik juga bisa berpengaruh terhadap harga saham di dunia. Kemudian kebijakan bank sentral, the Fed, itu juga mempengaruhi bagaimana investor asing, apakah dia akan menginvestasikan dananya ke Indonesia atau dia keluar dari Indonesia kemudian dia lari ke obligasi treasury yield di Amerika atau dia membeli obligasi negara Amerika ya. Jadi seperti itu, karena otomatis suku bunga naik ya, yield juga pasti naik ya, mata uang dolar juga naik, sehingga mungkin ini memicu terjadinya pemindahan dari saham ke obligasi, bisa juga seperti itu ya. Nah, terkait suku bunga juga, karena bank, sektor bisnis bank itu sangat concern dengan suku bunga, kebijakan suku bunga the Fed ya, federal ya. Nah, ini yang akan menyebabkan ini juga menjadi apakah bank juga masih bisa mempertahankan kinerja keuntungannya selama dari pandemi Covid sampai tahun 2023, apakah bisa mempertahankan? Sedangkan sekarang suku bunga di Indonesia sudah mencapai 6,25 ya, suku bunga yang lumayan tinggi, dimana kalau suku bunga terlalu tinggi ya dibandingkan dengan kita, suku bunga tinggi juga akan menekan ekonomi. Nah, ini juga apakah nanti juga menekan jumlah kredit ya, jadi juga yang akhirnya ujung-ujungnya mempengaruhi keuntungan bank, itu juga bisa saja. Kedua, ini juga bisa mempengaruhi margin keuntungan bank ya. Jadi ketika suku bunga naik ya pasti biaya operasional juga naik ya, karena dia harus membayar dana pihak ketiga juga lebih tinggi ketimbang dulu ketika suku bunga masih 0, atau 3,25 ketika pandemi Covid ya. Nah, itu juga kenapa ketika Covid banyak bank malah membukukan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, kita lihat pola harga ya, saya nggak akan mengkomentari masalah terkait fundamentalnya karena saya bukan ahli di bidangnya, tapi saya seorang technical analyst ya, dari pergerakan harga menggunakan chart atau ini ya, jadi ini adalah grafik harga candlestick dari saham Bank BRI ya. Jadi kalau kita menggunakan teori technical analysis ya, maka ini yang akan terjadi pada saham Bank BRI ya. Nah, ini saya udah buat dan saya udah tandai di warna hijau. Ini saya sudah tandai warna hijau ketika di bulan April ya. Di bulan April saya menemukan tiba-tiba harga saham Bank BRI melorot sampai 20%. Nah, ketika dia menyentuh area neckline, ini saya udah tandai tanda hijau, yang artinya ketika tanda hijau ini di break ya, saya nunggu bulan Mei, ini bulan Mei, ini di break oleh satu candlestick lagi, maka saham Bank BRI itu nggak akan naik ya tahun ini ya, saya prediksi seperti itu, bahkan malah bisa melorot lebih tajam lagi, karena ini adalah pola yang namanya double top ya. Kalian bisa pelajari video saya terkait dengan arah pembalikan arah tren ya, saya selipkan nanti di pojok di sini ya, pojok atas. Kalian bisa pelajari itu, bahwa ini adalah tanda bahwa tren yang bullish, tren jangka panjang bank yang sangat naik, trennya naik, itu berbalik arah menjadi tren bearish, tren turun ya, tren turun. Jadi saran saya, hindari dulu membeli saham Bank BRI ya.
Jadi seperti itu kalau secara technical analysis ya. Jadi saya disclaimer dulu ya. Jadi video ini ditujukan untuk edukasi, untuk pendidikan. Jadi saya tidak ada merekomendasikan atau membeli atau menjual, itu tergantung dari kalian sendiri. Itu tetap adalah keputusan kalian sendiri ya. Saya cuma memberikan pandangan saya, ilmu yang saya kuasai terkait dengan technical analysis terhadap Bank BRI ya. Secara technical analysis menggunakan pola-pola candlestick ya seperti itu ya. Saya udah buat video pola pembalikan arah. Nah, ini adalah tanda gejala pola pembalikan arah dari saham Bank BRI. Nah, secara fundamental saya nggak tahu apakah itu juga mensupport, tapi secara makroekonomi itu mensupport karena ketika suku bunga naik maka margin keuntungan bank itu akan menurun ya. Jadi tidak seperti masa ketika suku bunga rendah ya. Karena biaya operasional pasti naik ya. Kalau biaya operasional naik tidak dibarengi dengan pertumbuhan kredit yang di atas rata-rata, maka itu menjadi beban bagi bank itu sendiri. Jadi seperti itu, makanya dia harus menggenjot gimana caranya meningkatkan pendapatan dari non sektor dari kredit ya, kan nggak mungkin ya, karena sebagian besar keuntungan bank itu dari sektor kredit, sektor pinjaman ya. Jadi dia kalau punya banyak lini bisnis yang tidak hanya berfokus pada sektor pinjaman, misalnya sektor jasa transaksi, transfer dan yang lain-lain, mungkin itu akan lebih menguntungkan ketika situasi di masa sekarang terjadi di secara makroekonomi gitu ya. Nah, saham BRI secara teknikal dia mengalami pembalikan arah tren, jadi saham ini akan terus turun ya. Prediksi saya secara technical analysis ya, saham ini akan bisa menyentuh harga 3.000 ya. Nah, kalian bisa percaya atau tidak, kenapa alasannya bisa menyentuh area 3.000? Saya sudah membuat neckline-nya ya, ini dari tahun 2013, kemudian ini supportnya di 2015, ini support di 2020. Jadi saham Bank BRI itu pernah menurun drastis juga di harga tertingginya 4.650, kemudian turun drastis ke harga 2.000 ya. Kemudian dari sinilah titik support ini sehingga harga Bank BRI terus naik. Nah, ini saya pernah buat videonya, tapi bukan di channel YouTube ini, tapi di channel YouTube Cara Teroni, bukan channel YouTube Cara Teroni channel, tapi channel YouTube Netrindo Trader. Saya pernah buat analisa teknikalnya. Nah, waktu itu saya analisis bahwa harga BRI bisa ke 5.000-an, jadi seperti itu, dan sekarang sudah menyentuh harga 6.450, kemudian dia berhenti di sini mencapai puncaknya ini, kemudian dia turun lagi. Walaupun secara mungkin banyak yang menganalisis secara fundamental bahwa saham ini BRI itu masih punya peluang untuk bisa ke 6.000, cuma dia akan menuju dulu area trend line-nya, area supportnya ini ya. Jadi kalau kita menggunakan analisis support and demand, atau kita gunakan secara teknikal teori trend line ya, nah maka kita bisa menunggu ngebuy lagi di area ini sebenarnya ya. Di area ini kita bisa buy lagi sebenarnya di area biru ini ya. Kalau ini break ya, jadi bisa menuju area ini. Itu untuk membeli lagi harga, kita akumulasi buy, kita bisa beli dari sini ya, 3.000-an sampai di harga 2.000-an ya. Kita bisa akumulasi buy. Kalau sekarang kita akumulasi buy itu sangat beresiko tinggi, bisa saja malah semakin banyak dijual oleh asing Bank BRI, sehingga kita nyangkutnya lama ya, karena secara makro juga ini belum saat yang tepat untuk membeli saham-saham bank ya. Jadi kalau kalian mengkoleksi saham, mending hindari dulu saham-saham bank, cari saham yang lain ya, jenis yang lain yang kira-kira bisa meningkatkan produktivitas dan meningkat keuntungannya. Nah, walaupun sekarang dibilang saham Bank BRI naik ya, itu adalah bentuk koreksi saja untuk menguji area hijau ini ya. Jadi saya buat ini garis ini di break, kemudian dia akan naik menyentuh area ini lagi di 4.000, mungkin bahkan bisa ke 5.000, 4.840, kemudian dia berbalik turun lagi ya. Nah, ini di break di 4, jika 4.340 rupiah di break turun lagi dia, maka pasti dia menuju ke 3.000 ya. Jadi saham bank mungkin ini prosesnya panjang, nggak bisa sekali dua kali, sebulan 2 bulan ya, prosesnya panjang. Mungkin di sini dia naik dulu ya. Jadi prediksi saya dia akan naik dulu koreksi ya. Atau mungkin bahkan koreksinya bisa panjang, dia bisa lebih dari ini ya. Yang penting ini pola ini udah terbentuk.
pola pembalikan arah sudah terbentuk ya. Jadi kalau kalian mau spekulatif Bank BRI boleh aja kita beli sekarang, mungkin close di harga 4.800 itu bisa saja, tapi itu spekulatif ya. Atau kalau kalian mau investasi jangka panjang nggak masalah, beli di bawah kemudian turun lagi, beli lagi, jadi averaging buy boleh juga, kemudian turun lagi, averaging lagi buy, kemudian sampai menyentuh area ini ya pasti akan balik lagi ya, balik ke atas. Nah itu untuk secara teknikal ya analisa saya terkait dengan saham Bank BRI ya, silakan. Saya cuma mengedukasi bagaimana secara teknikal analisis pergerakan harga Bank BRI sahamnya ya. Kalian bisa untuk memutuskan sendiri untuk untuk membeli atau tidak ya. Nah kemudian secara fundamental ya, analisa keuangan mungkin secara laporan tahunan ya, laporan tahunan arus kas ya, arus kas kalian bisa lihat itu arus kas Bank BRI ya tahun 2020 ya, itu mirip dengan tahun yang sekarang ya. Tahun 2023 juga minus ya, tahun 2020 juga minus 65 triliun, kemudian 2023 juga minus 49. Nah kalau secara per kuartal itu juga minus ya, jadi Maret 2024 juga minus ya. Saya nggak tahu pengertian apakah ini juga mempengaruhi karena saya bukan pakar di bidang analisa keuangan ya. Jadi kalau secara pendapatan ya, ini per kuartal pertama kuartal 1 ini udah menunjukkan penurunan 1,36%. Ini mungkin juga memicu harga saham BRI terus turun. Jadi ekspektasinya nggak terus tumbuh gitu, sehingga para investor lebih memilih untuk menjual dulu, nanti dia akan masuk di harga yang tepat gitu ya. Nah itu ya, jadi proyeksi pendapatan Bank BRI selama tahun 2004 nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya gitu ya, persepsinya si investor, makanya dia menjual. Jadi investor asing banyak menjual saham Bank BRI. Kemudian di balik itu juga ada berita-berita negatif ya terkait dengan hilangnya dana nasabah. Itu banyak sekali berita-berita nasional membicarakan tentang hilangnya tabungan nasabah di Bank BRI. Memang itu kesalahan nasabah, tapi sikapnya Bank BRI terhadap nasabah itu menjadi sesuatu gitu ya bagi investor juga ya. Kemudian ini ya secara teknikal itu jelas sekali ya arahnya bahwa dia bisa turun. Jadi kalau cara yang paling efisien ya membeli itu adalah di harga ini ya 3.000. Saya buat analisanya, kemungkinan dia bisa turun ke 3.230. Jadi kita bisa akumulasi buy di sini nanti untuk mendapat keuntungan yang maksimum ya, karena ketika buy di 3.000 dan dia kembali ke 6.000 kita dapat keuntungan 100%. Nah baik, itu mungkin analisa saya terkait dengan Bank BRI. Silakan kalian sikapi sendiri. Sekali lagi ini hanya untuk kepentingan edukasi. Silakan kalian pelajari sendiri, kalian baca sendiri, kalian putuskan sendiri gimana keputusan kalian untuk investasi di saham Bank BRI ya. Baik, mungkin itu sekian dan itu saja dari saya terkait dengan review saya terkait dengan saham Bank BRI ya. Semoga bermanfaat. Silakan komen, kemudian like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.